잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai antioksidan dari tanaman jahe. Nah, kelompok 1 itu sendiri terdiri dari yang pertama ada Hani Soraya Effendi, yang kedua ada Nafis Hilmiasis, yang ketiga ada Ilham Aulia Rahman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Dan selanjutnya ada apa saja kita menggunakan antioksidan yaitu jahe, dan apa saja sih yang diukur dari mekanisme metode DPPH ini, yaitu kemampuan senyawa antioksidan dalam mendonorkan atom hidrogen atau elektron untuk menstabilkan radikal bebas, yaitu DPPH yang umum ini selalu menjadi DPPH yang kuning ini, yang mekanisme reaksi DPH. Nah, selanjutnya pada reaksi utama ini DPPH plus AH bereaksi dengan DPPHH plus A. Nah, DPPH ini adalah radikal bebas yang berwarna ungu, lalu A-H itu antioksidan atau donor H+ atau donor elektron. Nah, DPPHH ini tereduksi. Nah, yang A ini yaitu radikal antioksidan, yaitu untuk menstabilkan. Nah, dari prinsip ini, penurunan intensitas warna ungu diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nanometer. Dari hasilnya yaitu semakin besar penurunan absorbansi pada 517 nanometer, semakin kuat aktivitas antioksidan sampel. Nah, dari reaksi ini, pada reaksi kedua, ada yang warna ungu ini adalah DPPH. Nah, pada tahap kedua, terbentuk intermediate radikal yang distabilkan oleh resonansi. Nah, pada yang tahap ketiga yaitu terbentuk DPPH yang tereduksi dan radikal antioksidan. Nah, next. Nah, mengapa sih uji ini penting ya? Dari uji aktivitas antioksidan ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang, terutama untuk kesehatan dan pengembangan produk berbasis bahan alam. Pada poin pertama ada proteksi sel, yaitu untuk mencegah oksidasi lipid dan kerusakan DNA akibat radikal bebas dalam tubuh. Pada poin kedua, menentukan potensi farmakologis dari ekstrak tanaman obat secara in vitro. Pada poin ketiga ada standarisasi, yaitu parameter pembanding kualitas antara fraksi atau senyawa murni. Nah, dengan mengetahui aktivitas antioksidan ini, kita dapat memilih dan mengembangkan bahan alam yang lebih efektif, aman, dan bermanfaat bagi kesehatan. Next. Nah, oke, selanjutnya yaitu membahas mengenai parameter hasil. Nah, pada uji aktivitas antioksidan, parameter hasil yang paling sering digunakan itu adalah IC50 atau Inhibitory Concentration 50%. IC50 itu menunjukkan konsentrasi sampel yang diperlukan untuk menghambat atau menangkap 50% radikal bebas. Pada gambar sebelah kiri ditunjukkan penentuan IC50. Ekstrak jahe itu terlebih dahulu diuji menggunakan metode DPPH. Kemudian dihitung persentase inhibitornya pada berbagai konsentrasi. Dari data tersebut diperoleh nilai 50 yang selanjutnya digunakan untuk menilai kekuatan aktivitas antioksidan. Nah, pada tabel di sebelah kanan itu menunjukkan kategori aktivitas antioksidan berdasarkan nilai IC50. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin kuat aktivitas antioksidannya. Hal ini karena konsentrasi yang dibutuhkan untuk menetralkan radikal bebas itu semakin sedikit. Sebagai contoh itu ekstrak jahe. Nah, ekstrak jahe ini memiliki nilai IC50 sebesar 48 ppm. Berdasarkan kategori yang ada, nilai tersebut termasuk antioksidan yang sangat kuat karena berada di bawah 50 ppm. Nah, pada grafik di bagian bawah itu menunjukkan perbandingan antara ekstrak jahe dan sampel lain. Terlihat bahwa jahe memiliki nilai IC50 yang lebih rendah dibandingkan daun X. Artinya, jahe lebih efektif dalam menangkap radikal bebas. Aktivitas antioksidan jahe ini diduga berasal dari kandungan senyawa bioaktif. Itu seperti fenolik, flavonoid, gingerol,
dan Sagol yang mampu mendonorkan elektron atau atom hidrogen untuk menstabilkan radikal bebas. Selanjutnya pembahasan tentang jawab pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan pertama, perbedaan prinsip DPPH, ABTS, dan FRAP. Nah, yang pertama DPPH, yaitu penangkap radikal bebas. Jadi antioksidan mendonorkan atom H+ kepada radikal DPPH yang berwarna ungu, mengubah menjadi DPPH yang berwarna kuning. Aktivitas ini diukur pada absorbansi 515 sampai 517 nm. Senyawa gingerol dan Sagol pada jahe berperan penting sebagai donor hidrogen utama. Nah, yang kedua adalah ABTS, yaitu penangkap radikal kation. Jadi antioksidan mereduksi radikal kation ABTS plus berwarna hijau menjadi ABTS tidak berwarna. Pengukuran ini dilakukan pada 734 nm. Metode ini lebih cocok untuk sampel berwarna gelap seperti ekstrak jahe pekat karena panjang gelombangnya jauh dari serapan pigmen. Yang terakhir yaitu FRAP. FRAP itu reduksi ion besi, yaitu antioksidan mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+ yang kemudian membentuk kompleks berwarna biru tua dengan reagen TP-TZ diukur pada 593 nm. Tidak mengukur penangkapan radikal secara langsung, melainkan kapasitas reduksi total dari ekstrak jahe. Jadi DPPH dan ABTS itu mengukur kemampuan menangkap radikal bebas, sementara FRAP itu mengukur kapasitas reduksi total. Next. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu apa arti IC50 pada uji antioksida, yaitu IC50 itu inhibitor concentration 50 adalah konsentrasi sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas. Semakin kecil nilai IC50 semakin kuat aktivitas oksidannya. Nilai IC50 yaitu kurang dari 50 ppm termasuk sangat kuat. 500 hingga 100 ppm itu termasuk kuat, sementara 101 sampai 150 ppm termasuk sedang, terus 151 hingga 200 ppm itu termasuk lemah, di atas 200 ppm termasuk sangat lemah. Nah, pada ekstrak jahe merah yang terstandarisasi sering menunjukkan nilai IC yang lebih rendah karena kandungan senyawa aktifnya lebih tinggi. Dengan demikian, IC 500 menjadi parameter penting dalam membandingkan aktivitas antioksidan berbagai jenis ekstrak jahe. Next. Nah, mengapa hasil DPPH? Pertanyaan ketiga, mengapa hasil DPPH tinggi bukan berarti terbaik secara biologis? Alasan pertama adalah yang pertama itu radikal sintetik. Karena DPPH merupakan radikal sintetik yang dibuat di laboratorium dan tidak ditemukan secara alami dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu bioavailabilitas terbatas, yaitu alasan keduanya senyawa aktif seperti gingerol mungkin tidak seluruhnya terserap dalam saluran pencernaan sehingga efek biologisnya bisa berbeda dengan hasil pengujian laboratorium. Alasan yang ketiga yaitu mekanisme antioksidan dalam tubuh jauh lebih kompleks. Selain menangkap radikal bebas, antioksidan juga dapat mengikat logam, meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti SOD, katalase, serta mengatur jalur sinyal seluler. Yang alasan keempat yaitu adalah kompleksitas sistem biologis dalam tubuh. Antioksidan berinteraksi dengan berbagai komponen seperti protein, lipid, dan sel imun yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh pengujian DPPH. Jadi, hasil DPPH yang tinggi belum tentu menentukan efektivitas biologis yang paling baik dalam tubuh. Next, Mas. Nah, yang pertanyaan keempat itu bagaimana? Yang keempat, bagaimana struktur fenolik mempengaruhi kemampuan menangkap radikal. Jadi, senyawa fenolik utama jahe mengandung senyawa fenolik utama berupa 6 gingerol dan 8 gingerol, 10 gingerol dan 6 Sagol. Aktivitas oksidannya bergantung pada 4 faktor struktural. Yang pertama, gugus OH fenolik berperan sebagai donor hidrogen langsung ke radikal bebas, merupakan mekanisme utama penangkapan radikal. Faktor yang kedua, gugus OCH3 atau metoksi menstabilkan radikal fenoksil yang terbentuk melalui efek resonansi memperpanjang umur radikal antara. Yang ketiga yaitu rantai samping alkil yang lebih panjang meningkatkan
hidrolisitas mempermudah penetrasi dan membran lipid biologis. Yang terakhir, konjugasi ikatan rangkap memungkinkan delokalisasi elektron yang lebih luas sehingga radikal fenolik lebih stabil. Nah, jika dibandingkan antara gingerol dan sorgaol, maka sorgaol umumnya memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. Hal ini karena sorgaol memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang meningkatkan stabilitas resonansi radikal bebas radikal fenoksil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara umum aktivitas antioksidan 6 sorgaol lebih besar dibandingkan 6 gingerol. Next. Selanjutnya, metode paling tepat untuk sampel berwarna gelap. Ekstrak jahe, terutama jahe merah atau oleoresin, sering berwarna coklat gelap pekat yang dapat mengganggu pembacaan absorbansi pada metode tertentu. Pertama, metode DPPH yaitu panjang gelombangnya 515 sampai 570 nm itu kurang disarankan karena panjang gelombang 515 sampai 570 nm itu berada di zona kuning oranye yang berisiko overlap, dan dengan warna alami ekstrak jahe gelap menyebabkan inferensi tinggi pada pembacaan absorbansi. Metode yang kedua, ABTS, itu sangat disarankan karena pengukuran pada 734 nanometer jauh dari serapan pigmen coklat jahe. Gangguan dari warna sampel gelap sangat minimal, menjadikan pilihan utama untuk ekstrak jahe berwarna pekat. Nah, pada metode yang ketiga, FRAP, disarankan menghasilkan warna biru tua pada 593 nm. Gangguan dari warna coklat sampel relatif rendah, mengukur kapasitas reduksi total sehingga memberikan data komplementer bagi ABTS. Jadi kesimpulannya, untuk mengekstrak jahe berwarna gelap itu metode ABTS merupakan pilihan terbaik, sedangkan FRAP dapat digunakan sebagai metode pendukungnya. Seperti itu. Next. Dari senyawa aktif dan sulfur ini terdapat senyawa gingerol, quercetin, dan sulfurfenol. Dari senyawa gingerol ini dari senyawa fenolik utama pada jahe segar. Pada yang quercetin ini pada flavonoid standar dengan banyak gugus OH-. Pada sulfurfenol ini pada gugus hidroksil OH- pada cincin aromatik menentukan kemampuan donor proton H+. Dari hubungan sulfur ini pada keberadaan posisi ortohidroksil atau berdekatan dan ikatan rangkap itu terkonjugasi meningkatkan stabilitas radikal fenoksi yang terbentuk melalui resonansi. Next. Pada kaitan dengan ekstraksi atau fraksi sausnya murni, yaitu antioksidan jahe dapat diamati pada ekstrak, dapat meningkatkan pada fraksi yang fenolik dan dikonfirmasi melalui penguji senyawa murni seperti gingerol. Pada pertama yaitu ekstrak campuran banyak senyawa hasil ekstraksi tanaman, yaitu yang mengandung berbagai fenolik, flavonoid, dan senyawa lain. Pada aktivitas ini antioksidan berasal dari efek sinergis berbagai senyawa bioaktif. Kemudian ada fraksi dari hasil pemisahan ekstrak berdasarkan polaritas pada senyawa aktif yang lebih terkonsentrasi pada fraksi tertentu. Nah, fraksi yang kaya fenolik atau flavonoid ini umumnya fraksi etil asetat sering menunjukkan aktivitas lebih tinggi. Pada senyawa murni, yaitu satu senyawa yang telah diisolasi dan dimurnikan untuk digunakan untuk mengetahui aktivitas spesifik dan mekanisme kerjanya. Pada aktivitas ini, antioksidan spesifik senyawa murni diuji dengan metode seperti JPPH, ABTS, FRAP, dan IC50. Contoh pada jahe yaitu ekstrak etanol jahe mengandung gingerol, sugal, dan flavonoid dan senyawa fenolik lainnya. Pada yang kedua itu fraksi etil asetat, kaya senyawa fenol dan flavonoid, yaitu sering menunjukkan aktivitas antioksidan dan paling tinggi. Pada senyawa murni, pada gingerol, yaitu diuji langsung dengan DPPH, ABTS, dan FRAP untuk menentukan aktivitas spesifiknya. Nah, dengan hubungan dengan mekanisme antioksidan ini, pada radikal bebas DPPH dan ROS ini, fenolik atau flavonoid atau fraksi senyawa murni menghasilkan radikal stabil tidak reaktif. Nah, senyawa fenolik atau flavonoid dalam jahe mendonorkan atom H atau elektron untuk menetralkan radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel dan stres oksidatif. Nah, pada ekstrak, fraksi, dan senyawa murni ini, aktivitas antioksidan diamati pada ekstrak, lalu fraksi
paling aktif dipilih, lalu senyawa aktif diisolasi, dan yang terakhir aktivitas senyawa murni dikonfirmasi. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai aktivitas antioksidan dari tanaman jahe. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.